Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra. Di sini saya akan membahas presentasi dari resume buku Rise Dead, Return Young, Return Rise, Cara Cepat Menjadi Kaya dan Tetap Kaya. Di sini saya dan kelompok saya, Yosi Imelda dari kelas Robotika A pagi. Buku ini ditulis oleh Robert T. Kiyosaki dan memiliki 372 halaman. Dari hasil rangkuman yang saya buat, buku ini terdapat 3 inti pembahasan, yaitu daya ungkit pikiran, daya ungkit rencana, dan daya ungkit tindakan. Mengapa Daud melawan Goliat? Daud dan Goliat adalah salah satu cerita favorit ayah kaya. Saya rasa dia sendiri mungkin melihat dirinya sebagai Daud, orang yang memulai dari nol namun naik untuk bersaing menghadapi raksasa-raksasa bisnis. Ayah kaya berkata, Daud dapat mengalahkan Goliat karena Daud tahu cara menggunakan kekuatan daya ungkit. Seorang remaja dan uban sederhana jauh lebih hebat dari raksasa yang ditakuti, yaitu Goliat. Itulah kekuatan dari daya ungkit. Dapatkah semua orang menjadi kaya? Buku ini pasti akan menjelaskan mengapa saya percaya bahwa semua orang mempunyai kekuatan dan potensi untuk menjadi sangat kaya. Dan saya bermaksud semua orang, bukan hanya beberapa orang. Buku ini juga akan menjelaskan bagaimana penulis dan istrinya bisa pensiun muda dan pensiun kaya, meskipun memulai tanpa uang sama sekali. Dan buku ini juga akan menjelaskan mengapa sebagian orang kaya dan mengapa yang lain miskin, meskipun kita semua mempunyai kekuatan dan potensi untuk menjadi sangat kaya dan pensiun muda. Semua itu adalah soal daya ungkit. Daya ungkit pikiran Anda. Dalam bagian ini, Anda akan mengetahui mengapa uang tidak membuat Anda kaya. Dalam bagian ini, Anda akan mengetahui bahwa bentuk daya ungkit yang paling hebat di dunia. Pikiran Anda mempunyai kemampuan untuk membuat Anda kaya atau membuat Anda miskin. Sama seperti seseorang dapat menyalahgunakan atau takut terhadap kekuatan daya ungkit utang. Hal yang sama berlaku bila menyangkut pikiran Anda. Bentuk daya ungkit yang paling hebat. Kata-kata merupakan daya ungkit. Dalam bagian ini, Anda akan belajar tentang kekuatan kata-kata dan cara orang kaya menggunakan kata-kata, kata kaya, dan orang miskin menggunakan kata-kata miskin. Ayah kaya sering berkata, pikiranmu bisa menjadi aset yang paling hebat atau bisa menjadi liabilitas yang paling hebat. Kalau kamu menggunakan kata-kata yang tepat dalam pikiranmu, kamu akan menjadi sangat kaya. Kalau kamu menggunakan kata-kata yang salah, pikiranmu akan membuatmu miskin. Dalam bagian ini, Anda akan belajar tentang kata-kata kaya dan kata-kata miskin, kata-kata lambat dan kata-kata cepat. Mengapa berinvestasi tidak beresiko? Dalam buku ini, Anda akan mengetahui mengapa orang yang berkata berinvestasi itu beresiko adalah sebagian orang yang mengalami kerugian terbesar di bursa investasi. Sekali lagi, hal itu kembali pada kata-kata. Anda akan belajar bahwa apa yang menurut Anda real akan menjadi realitas Anda. Anda akan mengetahui mengapa orang yang berpikir bahwa investasi itu beresiko akan berinvestasi dalam investasi yang paling berisiko dari semua investasi. Ayah kaya berkata, sebagian besar orang menggunakan daya ungkit yang paling hebat di dunia, pikiran mereka, dan menggunakan kekuatan itu untuk membuat mereka miskin. Itu bukan penggunaan kekuatan, tapi penyalahgunaan. Tiap kali kamu berkata, saya tidak sanggup membelinya, atau saya tidak dapat melakukannya, atau berinvestasi itu beresiko, atau saya tidak akan pernah menjadi kaya, kamu sedang menggunakan bentuk daya ungkit paling hebat yang kamu miliki menggunakan untuk menyiksa diri sendiri. Daya ungkit rencana Anda. Dalam buku nomor 3, Rise Dead, Guide to Investing, penulis mengatakan bahwa berinvestasi merupakan rencana agar penulis dan istrinya bisa pensiun muda. Kami harus mempunyai rencana, sebuah rencana yang dimulai dari nol karena kami tidak mempunyai apa-apa.
rencana itu mempunyai akhir atau jalan keluar dan juga mempunyai batas waktu. Batas waktu kami adalah 10 tahun atau kurang. Penulis mencapainya dalam 9 tahun. Pensiun pada 1994, penulis berumur 47 tahun dan istrinya 37 tahun. Walaupun ia memulai dari nol, ia keluar dengan penghasilan sekitar $85.000 hingga $120.000 per tahun, tergantung pasar, tanpa bekerja. Penghasilan kami sekarang semata-mata berasal dari investasi kami, meskipun mungkin itu bukan jumlah uang yang besar. Kami bebas secara finansial karena pengeluaran kami kurang dari $50.000 per tahun. Kami pensiun muda agar menjadi kaya. Salah satu manfaat pensiun muda adalah sekarang kami punya waktu luang untuk menjadi kaya. Persoalan dengan mempunyai pekerjaan adalah bahwa hal itu menghalangi seseorang untuk menjadi kaya. Dengan kata lain, kami pensiun muda supaya kami mempunyai waktu untuk menjadi kaya. Kini penghasilan per tahun kami dari berbagai investasi dan bisnis mencapai jutaan dolar dan terus meningkat dengan mantap. Bahkan setelah kejatuhan bursa saham, semuanya berjalan menurut rencana. Bahkan orang berkata, kalau saya pensiun, penghasilan saya akan berkurang. Dengan kata lain, mereka sedang mengatakan, saya berencana untuk bekerja keras seumur hidup, kemudian saya akan menjadi lebih miskin setelah pensiun. Mungkin itu merupakan rencana yang tepat pada era industri, tetapi itu rencana yang sangat buruk pada era informasi. Daya ungkit tindakan Anda. Ada cerita yang sering digunakan tentang 3 ekor burung yang hinggap di atas pagar. Pertanyaannya adalah, bila 2 ekor burung memutuskan untuk terbang, berapa ekor burung yang tersisa? Jawabannya adalah 3 burung tetap di situ. Pelajarannya adalah, hanya karena Anda memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, berarti Anda akan melakukan sesuatu yang telah Anda putuskan. Dalam dunia nyata, tidak sampai 5% dari populasi Amerika Serikat kaya, karena 95% dari populasi mungkin ingin kaya, tetapi hanya 5% yang bertindak. Dalam buku nomor 4, Rise Kid, Smart Kid, saya menulis tentang bagaimana sistem sekolah kita menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan. Namun bila Anda melihat cara kita belajar dari kesalahan kita. 3 hal mudah yang dapat dilakukan semua orang untuk menjadi kaya. Saya selalu mengatakan bahwa yang harus Anda lakukan untuk menjadi kaya itu sederhana dan mudah. Hampir semua orang dapat melakukannya. Saya senang berbagi buku ini karena bab 1 dan 2 mempersiapkan Anda untuk melakukan hal-hal sederhana yang perlu Anda lakukan jika Anda ingin pensiun muda dan pensiun kaya. Pada bagian 3, saya akan membahas hal-hal sederhana dan mudah yang dapat dilakukan oleh sebagian besar orang untuk menjadi kaya. Saya akan memberi 3 aset utama yang membuat orang kaya dan memungkinkan mereka untuk pensiun muda. Ketiga aset itu adalah real estate, aset kertas. Yang ketiga adalah bisnis. Pada bagian 3, Anda akan mempelajari apa yang dapat Anda lakukan untuk memulai memperoleh ketiga aset yang sangat penting tadi. Yang membuat penulis dan istrinya bisa pensiun muda dan pensiun kaya adalah karena mereka menghabiskan waktu untuk memperoleh aset, bukan bekerja untuk memperoleh uang. Kalau Anda dapat membaca buku ini, Anda dapat melakukan langkah-langkah tindakan sederhana itu untuk memulai memperoleh ketiga aset penting tadi. Aset yang dimiliki oleh 5% populasi. Saya menjanjikan bahwa Anda dapat melakukan langkah-langkah tindakan itu. Tetapi Anda perlu membaca 2 bagian pertama dari buku ini. Karena kalau Anda tidak membaca 2 bagian pertama, kemungkinan Anda tidak dapat melakukan langkah-langkah tindakan itu. Meskipun langkah-langkah itu mudah dilakukan, seperti kata ayah kaya.
kepada saya bertahun-tahun lalu. Menjadi kaya dimulai dengan pola pikir yang benar, kata-kata yang benar, rencana yang benar. Setelah kamu memilikinya, langkah-langkah tindakannya mudah. Jadi, mengapa Daud melawan Goliat? Jawaban ayah kaya untuk pertanyaan ini adalah Daud melawan Goliat supaya dia dapat melawan raksasa di dalam dirinya sendiri. Dia juga berkata, di dalam diri kita masing-masing terdapat seorang Daud dan seorang Goliat. Banyak orang tidak sukses dalam kehidupan karena dia lari ketika bertemu Goliat. Tanpa Goliat, Daud tidak akan pernah menjadi tokoh besar umat manusia. Buku ini berbicara tentang menjadi bebas secara finansial. Jika Anda ingin melakukan hal yang sama, buku ini cocok untuk Anda. Buku ini ditulis untuk menolong Anda menemukan kebebasan finansial Anda sendiri. Kebebasan dari pekerjaan yang menjemukan untuk mencari nafkah. Sebagai penutup, Daud menjadi tokoh besar dengan menggunakan semua daya ungkit yang dapat dia gunakan. Anda dapat melakukan hal yang sama. Buku ini adalah tentang menampilkan raksasa di dalam diri Anda.